Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama kami. Mudah-mudahan kita semua kabarnya baik-baik saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk memperbaiki kulkas freezer berdiri ya teman-teman, yang mana untuk mesinnya hidup dan untuk bagian di freezernya sama sekali tidak mau dingin atau tidak mau membeku ya teman-teman. Coba kita lihat di bagian freezernya tidak ada suhu yang dingin atau pembekuan sama sekali, tidak ada ya teman-teman. Coba kita periksa satu persatu, ternyata tidak ada. Oke teman-teman, kita bersihkan apakah ada yang bocor atau terkena benda tajam. Kita bersihkan terlebih dahulu untuk bagian freezernya, siapa tahu ada kebocoran yang diakibatkan oleh benda tajam atau freezer yang sudah rapuh mungkin ya. Kita bersihkan dan kita akan periksa. Nampaknya tidak ada ya teman-teman, aman saja. Jika ada kebocoran walaupun hanya kecil ya teman-teman, itu pasti akan mengeluarkan oli yang berwarna kuning atau kecoklatan, biasanya keluar dari lubang atau bagian yang bocor. Setelah kita cek ternyata aman-aman saja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini mungkin terjadi akibat adanya kebocoran di bagian kondensornya nih ya. Di bagian kondensornya, di bagian letaknya di bagian bodi sampingnya ya. Untuk kondensor di bagian belakangnya ini kita periksa juga tidak ada yang basah. Jika ada kebocoran pasti pipa kondensor ini terlihat sedikit basah karena ada oli yang keluar. Tapi setelah kita cek untuk kondensornya aman ya, kering. Oke teman-teman, kita lepas saja ya untuk bagian pipa out atau pipa tekannya yang menuju kondensor ke bagian bodi samping, dan kita bongkar dulu untuk pipa pengisiannya atau pipa hisapnya ini untuk membuang sisa atau kita untuk mengetahui bahwasanya ternyata freonnya masih tersisa hanya sedikit saja ya teman-teman, sehingga yang mengakibatkan kulkas ini jadi tidak dingin. Terlihat tadi ya teman-teman, semburannya sangat sedikit dan sebentar itu menandakan gas freonnya itu sisa sedikit, yang lain sudah terbuang atau keluar karena ada kebocoran. Intinya ya teman-teman, kita lakukan pemotongan kondensor yang menuju ke bagian bodi samping dan kita pakai kondensor yang di bagian luar saja, karena kondensor yang di bagian dalam itu mengalami korosi atau kerusakan atau kebocoran. Oke teman-teman, langsung saja kita lepas untuk bagian pipa outnya atau di pipa kondensor bagian sampingnya ya. Kita lepas di bagian out, tepat di bagian out untuk kompresornya. Oke teman-teman, sudah terlepas ya untuk pipa tekannya atau pipa kondensor yang bagian sampingnya, dan kita potong untuk
Selanjutnya pipa kondensor bagian luar yang akan kita masukkan atau menggantikan pipa yang kita lepas tadi ya teman-teman. Nah, ini dia pipa kondensor yang kita potong atau pipa kondensor bagian luar yang nanti kita akan las di bagian out dari kompresor ini ya, yang telah kita lepas tadi pipa kondensor sampingnya. Oke teman-teman, langsung saja kita las untuk pipa kondensornya ini ya. Setelah kita las, langkah selanjutnya kita potong untuk pipa kapilernya, pipa yang paling kecil ini ya teman-teman. Ini fungsinya kita gunakan untuk proses pemvakuman atau proses pembuangan udara di dalam sirkulasi kulkas ini ya. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pemotongan dan kita akan sambung kembali menggunakan pipa tembaga yang agak besar ya, dan nanti kita akan beri cabang atau pipa kapiler yang bercabang untuk keluar udara ketika kita akan melakukan proses pemvakuman. Iya, kok lipat. Kaget. Ingat saya emang ora kaget nih. Patol. Jala siap iki. Oke teman-teman, selanjutnya kita pasang untuk pipa hisapnya atau pipa pengisiannya di bagian sebelah kiri ya dari kompresor ini. Kita pasang pipa pengisian dan kita akan melakukan pengisian gas pendinginnya. Oke teman-teman, setelah kita selesai mengelas bagian pipa pengisian, selanjutnya kita lakukan proses pemvakuman dengan cara kita hidupkan kulkasnya ya teman-teman. Ini dia sampai min 30 PSI. Setelah min 30 PSI dan gelembung udara sudah tidak keluar, langsung kita isi untuk gas pendinginnya dan kita biarkan gasnya keluar terlebih dahulu supaya udara yang terjebak bisa keluar semua. Setelah dirasa sudah cukup, lalu kita rapatkan atau kita tekan dengan tang supaya gas berlanjut akan menuju ke bagian atas dan memenuhi sirkulasi, dan selanjutnya gas akan menuju ke bagian pipa kondensor yang mana tekanan sangat tinggi sekali di pipa kondensor dikarenakan gas akan menuju ke pipa kapiler yang sangat kecil sekali sehingga menimbulkan tekanan yang sangat tinggi sehingga kondensor sangat terasa panas ya teman-teman, dan lalu gas akan disemburkan sangat lembut sekali di bagian evaporator atau
bagian freezernya. Oke teman-teman, sudah kita lakukan pengisian ya, dan coba kita lihat di bagian evaporator atau di bagian freezernya sudah terasa dingin ya teman-teman. Dari atas sampai bawah sudah dingin. Ini sudah cukup. Oke teman-teman, sudah cukup ya. Nampaknya sudah terasa sangat dingin sekali di bagian evaporatornya, dan saatnya kita lakukan penyegelan atau penutupan di bagian pipa pengisiannya. Oke teman-teman, demikianlah tutorial yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Dan apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman komen di bawah ya. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.